Manchester United berharap Patrick Dorgu adalah solusi dari kebutuhan mereka untuk posisi left wingback dengan kaki kiri. Itu sebabnya mereka membeli Patrick Dorgu dari Lecce dengan 30 juta euro dengan kontrak 5,5 tahun plus opsi perpanjangan 1 tahun. Hari ini di Bola adalah teman, ini adalah semua yang kamu perlu tahu tentang Patrick Dorgu. Patrick Dorgu adalah pemain timnas Denmark di caps 4 kali. Debut timnasnya pertama adalah 5 September 2024. Sementara debut di tim senior profesional adalah 13 Agustus 2023 melawan Como di Coppa Italia. Usianya baru 20 tahun dengan tinggi 187 cm, kaki kiri, dan posisi terbaiknya dia, well, it's complicated. Kenapa best positionnya complicated? Bukan left wing back. Bukannya dia dibeli oleh Man United sebagai left wing back. Karena Patrick Dorgu adalah salah satu pemain paling serba bisa di Serie A. Sejak dia debut di Serie A pertama kali lawan Lazio di Agustus 2023, dia sudah dipasang di berbagai macam posisi dengan naluri menyerang. Dia pernah dipasang di back kiri, sayap kiri, wing back kiri, back kanan, dan sayap kanan. Mirip dengan Bukayo Saka di Arsenal yang tadinya bermain di posisi back kiri sebelum berevolusi menjadi sayap kanan. Di 21 penampilannya di Serie A musim ini, dia pernah bermain di 5 posisi berbeda. Dan uniknya, dari 21 penampilannya, semua sebagai starter, dia hanya sekali bermain di left wing back, posisi yang diminta oleh Man United untuk dia tempati. Apa keunggulan Dorgu? Dia tuh bagusnya apa? Simpelnya, dia adalah sebagai penyambung dan sebagai pembawa bola dari pertahanan ke penyerangan. Teknik andalan Dorgu adalah membawa bola ke sayap dan membawa bola ke depan di pinggir lapangan. Jadi dia stay di pinggir lapangan, bawa bola ke depan, kemudian dari situ dia melakukan crossing dan melakukan umpan melewati pemain. Bahkan di Serie A hanya ada 3 defender yang melakukan percobaan dribble lebih banyak dari Dorgu, dengan rata-rata dribble Dorgu itu di 6 meter per dribble, paling jauh ke 8 di antara defender Serie A. Dan ini tidak gampang dilakukan ketika kamu bermain untuk Lecce, tim yang ada di peringkat ke-14, 11-12 dengan Man United. Dan Dorgu juga tinggi, punya skill dribbling, bisa mengalahkan pemain musuh dengan kecepatan atau dengan teknik. Dia juga bisa crossing dengan kedua kaki, jadi fans Man United tidak perlu merasakan trauma dengan Anthony yang cuma bisa satu kaki. Tapi perlu diperhatikan bahwa Dorgu baru bermain di tim senior selama 1,5 tahun, sehingga masih banyak aspek dari permainannya yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. Musim ini dia udah mencetak 3 gol di Serie A, dan biasanya dia lakukan ketika dia menyambut umpan crossing atau umpan terobosan ke tiang jauh, dan kemampuan finishingnya juga lumayan. Golnya rata-rata hanya berasal dari 1 atau 2 sentuhan, dan dia juga punya keunggulan tinggi badan untuk kondisi set piece. Dalam pertahanan, dia juga cepat untuk mempressing pemain lawan dan melakukan tackling, seringnya sliding tackle, menggunakan kaki panjangnya untuk mengait bola dari lawan. Dan terakhir, Dorgu juga bekerja keras dan punya bakat dan talenta yang belum sepenuhnya diwujudkan. Striker Lecce, Nikola Kristovic, membandingkan dia di awal tahun kalau Dorgu ini seperti Theo Hernandez, left back AC Milan dan Prancis, walaupun Dorgu punya insting lebih menyerang dibandingkan Theo Hernandez. Lalu, apa kelemahannya? Insting pertama Dorgu ketika menerima bola adalah untuk membawanya lebih dekat ke kotak penalti lawan. Tapi sebaliknya, ketika dia diminta untuk menghentikan pemain lawan yang membawa bola, dia butuh bantuan untuk itu. Dia belum jago untuk bertahan 1 lawan 1, dia sering membutuhkan bantuan teman setim untuk mengurung musuh sebelum dia melakukan tackle. Dan teknik bertahannya pun walaupun agresif, bukan yang terbersih, sehingga kadang bisa membuat bolanya menjadi bola liar. Intinya dia kesulitan melawan pemain sayap yang tricky dan jago dribbling.
seperti Neymar atau Mbappe, Messi. Jadi sebenarnya dia bagus apa enggak? Dorgu ini menjanjikan, tetapi dia memang masih mentah ya di usia yang 20 tahun. Dia punya alat dan skill set yang bisa membuatnya menjadi salah satu back sayap terbaik di Eropa, tapi dia masih butuh bimbingan dan perkembangan. Jadi Man United membeli Dorgu dengan harapan dia bisa mengembangkan kemampuannya sesuai potensinya. Kesimpulannya apa? Insting menyerang dan variasi posisi yang bisa dimainkan Dorgu itu sering membuat banyak pelatih memprediksi kalau dia akan berganti posisi seperti Saka atau Gareth Bale. Di debutnya bersama timnas Denmark, dia mencetak gol hanya dalam 42 detik setelah dia masuk melawan Switzerland. Jadi untuk sekarang, kesimpulannya adalah Dorgu adalah pemain dengan teknik sepak bola yang baik, cukup cerdas menggunakan badannya, dan bisa menggunakan kekuatan untuk mengatasi kekurangan dalam positioning yang bisa membawanya ke dalam masalah. Dan yang pasti, masa depan terlihat cerah untuk Patrick Dorgu dan semoga dia bisa mencapai potensinya bersama Manchester United. Dan untuk fans Man United yang mendengarkan ini atau menonton ini, bersabarlah karena Dorgu ini masih muda tapi potensinya cukup tinggi. Sekian di Bola Adalah Teman hari ini. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share juga ke teman-teman kamu yang menganggap bola adalah teman. Thank you for watching and I'll see you when I see ya.